Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Farid Al-Rizky SEMM, selaku dosen pengajar mata kuliah E-commerce Business kelas MJ 504 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, kelompok kami yang beranggotakan Aprido Pakpahan, Arifian Adi Nugroho, Dinda Sintia Ana Natasha, Husnul Khotimah, Margaret VW Manik, dan Melati Kusuma akan memaparkan tugas terstruktur mengenai pengembangan strategi kolaborasi dengan platform e-commerce. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pasar serta menarik segmen konsumen baru bagi bisnis kami, yaitu Luminaware. Luminaware adalah sebuah merek fashion yang berfokus pada lini pakaian smart casual seperti blazer, kemeja, dan celana. Kami hadir sebagai solusi bagi para profesional muda yang menginginkan kenyamanan namun tetap terlihat modis baik saat bekerja maupun bersosialisasi. Sedikit latar belakang mengenai perjalanan kami, selama 5 tahun terakhir, Luminaware tumbuh secara eksklusif hanya melalui store atau butik fisik. Namun, seiring dengan perubahan perilaku konsumen, saat ini fokus utama kami telah beralih sepenuhnya ke ekspansi digital. Langkah ini kami ambil untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama konsumen yang berada di luar kota-kota besar. Sebelum melangkah ke strategi teknis, penting bagi kita untuk melihat kondisi pasar fashion saat ini. Kami mengidentifikasi 4 tren utama yang mendominasi industri. Yang pertama adalah hybrid workwear. Saat ini, tren power casual sangat diminati. Konsumen mencari pakaian versatile yang cukup formal untuk rapat di kantor, tetapi tetap nyaman digunakan saat bekerja dari kafe atau rumah. Yang kedua yaitu social commerce dan live selling. Platform e-commerce kini telah bertransformasi menjadi media hiburan. Fitur live streaming bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan saluran penjualan utama untuk menunjukkan fitting dan tekstur bahan secara real time kepada calon pembeli. Yang ketiga, hyper personalization via AI. Kami melihat potensi besar dalam penggunaan AI untuk fitur virtual fitting room. Hal ini membantu konsumen menentukan ukuran yang akurat sehingga dapat menekan angka retur produk yang selama ini menjadi salah satu kendala utama di bisnis fashion online. Dan yang keempat adalah eco-conscious fashion. Konsumen masa kini mulai menuntut tanggung jawab lingkungan. Penggunaan bahan yang sustainable serta kemasan ramah lingkungan kini menjadi nilai tambah yang sangat signifikan di mata pelanggan. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan mengenai perubahan perilaku konsumen. Di mana saat ini terjadi pergeseran fundamental dalam cara target pasar kita, yaitu profesional muda, berinteraksi dengan produk pakaian. Yang pertama adalah adanya suatu perilaku ROPO atau research online dan purchase online, di mana konsumen akan melakukan riset mendalam melalui ulasan di media sosial sebelum membeli. Mereka akan mencari bukti autentik dari pengguna lain, bukan hanya sekedar foto katalog yang estetik. Kemudian, bagi konsumen kita di masa sekarang, kenyamanan adalah prioritas utama. Pasca era fleksibilitas kerja, konsumen tidak lagi bersedia mengorbankan kenyamanan demi gaya. Mereka mencari bahan yang elastis, tidak mudah kusut, dan mampu menyerap keringat dengan baik. Dan kemudian, konsumen di masa kini memiliki prinsip instant gratification, yaitu adanya ekspektasi tinggi terhadap kecepatan. Hal ini mencakup respon chat admin yang cepat, proses checkout yang mulus, hingga opsi pengiriman instan, same day atau instan agar barang segera sampai di tangan. Baiklah, berikutnya kita akan melakukan tinjauan strategi dari pesaing Luminaware yang telah lebih dahulu terjun ekspansi ke pasar dan telah sukses. Nah, jadi beberapa kompetitor di industri smart casual ini telah berhasil melewati fase transisi digital dengan strategi berikut ini. Yang pertama yang tidak asing lagi yaitu Uniqlo dengan smart casualnya. Brand Jepang ini melakukan strategi kunci yang sukses yaitu dengan integrasi aplikasi O2O atau online to offline. Jadi konsumen bisa cek stok toko fisik lewat aplikasi dan mengambil barang di toko setelah pembayaran online. Jadi kalau dulu kita ke toko Uniqlo itu
nggak tahu nih apakah barang yang kita mau itu ada apa enggak. Kalau sekarang kita bisa cek dulu, jadi sekiranya barangnya ada, kita bisa mengamankan dulu, baru kita mengambilnya ke toko atau bisa juga diantar lewat kurir. Nah, hasilnya yaitu mengurangi antrean di kasir dan meningkatkan trafik kunjungan toko fisik. Lalu yang kedua, ada brand Love Bonito. Nah, di sini fokus pada komunitas dan data. Jadi, brand ini menggunakan data ulasan pelanggan untuk menyempurnakan ukuran atau Asian Fit yang konsisten. Jadi, nggak ada tuh size kecil atau size besar yang membuat bingung pelanggan. Size-nya udah fix dan pelanggan bisa menentukan mereka pasnya di size yang mana. Hasilnya yaitu tingkat retur rendah dan loyalitas pelanggan atau repeat order yang sangat tinggi. Nah, berikutnya ada brand lain yang ada di Indonesia. Nah, di sini mereka menggunakan kolaborasi influencer dan kolaborasi lintas platform. Jadi di sini mereka melakukan kampanye eksklusif dengan platform e-commerce tertentu untuk mendapatkan exposure yang maksimal. Dengan bekerja sama dengan berbagai influencer, mereka bisa membuat brand mereka semakin dikenal masyarakat dan masyarakat akhirnya tertarik untuk membeli brand mereka. Hasilnya, penetrasi cepat ke segmen pasar baru di luar kota besar yang tidak memiliki gerai fisik. Jadi meskipun nggak punya gerai fisik, tapi nama mereka tetap bisa dikenal lewat penjualan secara online. Siapa sebenarnya pelanggan ideal Luminaware? Kami memetakan profil pelanggan kami ke dalam 3 aspek utama. Secara demografi, target audiens kami adalah pria dan wanita usia 22-35 tahun dari kategori Gen Z dan milenial. Mereka umumnya tinggal di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Bandung, hingga Makassar dengan latar belakang pekerjaan sebagai karyawan swasta, PNS muda, atau profesional kreatif dari kelas menengah ke atas. Secara psikografi, pelanggan kami sangat menghargai efisiensi waktu. Mereka lebih menyukai pakaian ironless atau yang tidak perlu disetrika. Mereka peduli pada citra profesional, namun tetap effortless dan tidak terlihat kaku dalam kesehariannya. Dari perilaku belanja, pelanggan ideal kami adalah mereka yang melek teknologi, terbiasa dengan pembayaran cashless, dan sangat menyukai promo gratis ongkir. Keputusan pembelian mereka sangat dipengaruhi oleh ulasan pembeli lain dan konten-konten seperti try on haul di sosial media. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segmen pasar dengan potensi pertumbuhan signifikan. Selain pelanggan tetap di gerai fisik, kita akan membidik 2 segmen baru yang tumbuh pesat di ranah digital. Yang pertama, the hybrid worker and freelancer. Jadi, segmen ini bekerja secara fleksibel di rumah, kafe, atau kantor. Mereka membutuhkan atasan berupa blazer atau kemeja yang terlihat formal di kamera saat virtual meeting, namun menggunakan bahan yang nyaman dan fleksibel, layaknya pakaian rumah. Ini adalah celah pasar yang besar pasca pandemi. Kedua, ada segmen urban second tier cities. Konsumen di kota-kota satelit atau kota berkembang seperti Bekasi, Tangerang, Balikpapan yang memiliki daya beli tinggi, namun pilihan gerai fisik smart casual berkualitas masih terbatas. E-commerce menjadi jembatan utama untuk menjangkau mereka. Lanjut, strategi pemilihan platform e-commerce. Saya ada 3 platform yang saya pilih karena ini mendominasi di Indonesia. Ada Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Untuk Shopee ini julukannya si Raja Volume, dominan market share. Terus untuk TikTok ini viral engine, ada challenger agresif. Untuk Tokopedia ini ada trust and utility, stabil and segmented. Untuk Shopee itu cocok untuk UMKM reseller. Kalau TikTok cocok untuk brand and creator. Tokopedia cocok untuk distributor dan official store. Target pasar untuk Shopee itu sangat luas dari Gen Z hingga ibu-ibu. Dia ada sensitif terhadap harga dan pesona promo gratis ongkir. Untuk TikTok Shop itu Gen Z dan milenial.
karena mencari hiburan sekalian mencari promo harga. Terus suka tertarik karena kontennya menarik. Kan biasanya kalau TikTok Shop ada keranjang kuning gitu. Terus kemudian Tokopedia itu target pasarnya milenial dan Gen X, terutama pria mencari kepastian, garansi, dan pengiriman instan. Selanjutnya kekuatan utama. Kalau Shopee ini trafik organik raksasa dan ekosistem logistik terkuat. Dia ada SPX sendiri untuk ngirim. Terus kemudian TikTok Shop ini live shopping, affiliate marketing, konversi instan dari konten video. Kalau Tokopedia ini kepercayaan tinggi, trust. Kemudian kelemahan ini kalau di Shopee ada perang harga, kalau di TikTok ada butuh konten nonstop untuk tetap bertahan. Tokopedia ini traffic organik terendah, bergantung pada kepercayaan trust. Kemudian platform mana sih yang sesuai dengan Luminaware? Yaitu TikTok Shop dan Shopee. Untuk TikTok Shop ini visualisasi dan branding. Fitur bahan beritable itu harus didemonstrasikan via video atau lewat live, lewat kandang kuning langsung. Target pasarnya profesional muda, paling aktif mencari inspirasi outfit kerja di sini. Untuk Shopee ini ekspansi dan volume, penguasa pasar kategori fashion di Indonesia. Terus infrastruktur logistiknya itu bisa menjangkau luar Jawa dengan cukup baik sesuai target ekspansi Luminaware. Pada slide ini, kita akan membahas terkait strategi pemasaran e-commerce Luminaware yang menggunakan pendekatan full funnel marketing, yaitu strategi yang dirancang untuk menjangkau konsumen mulai dari tahap awal mengenai brand hingga melakukan pembelian. Pada tahap yang pertama, yaitu tahap kesadaran atau awareness, Luminaware bekerja sama dengan influencer dan lifestyle blogger untuk membuat konten A Day in My Life yang menampilkan produk Luminaware secara natural dalam aktivitas sehari-hari. Konten ini disebarkan melalui Instagram dan TikTok dengan tujuan meningkatkan visibilitas merek dan menarik perhatian audiens yang lebih luas. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu tahap pertimbangan atau consideration. Fokus strategi ini diarahkan pada penguatan minat konsumen. Luminaware mengoptimalkan kata kunci pada judul dan juga deskripsi produk di Shopee dan juga Tokopedia, seperti blazer kerja wanita adem dan kemeja formal wanita. Selain itu, brand ini juga memanfaatkan fitur produk review dan video untuk memberikan informasi yang lebih meyakinkan kepada calon pelanggannya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap konversi atau conversion. Luminaware mendorong keputusan pembelian dengan memberikan insentif berupa flash sale dan voucher toko. Strategi ini ditunjukkan untuk pengunjung pertama maupun konsumen yang sudah tertarik agar segera menyelesaikan proses checkout. Melalui penerapan strategi full funnel marketing ini, Luminaware dapat membangun kesadaran merek secara konsisten, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong peningkatan penjualan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pesan kunci Luminaware. Luminaware mengusung pesan kunci effortless elegance for the modern professional, atau kalau di bahasa Indonesia kan keanggunan alami untuk profesional masa kini. Effortless di sini artinya adalah kemudahan. Konsumen tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk terlihat rapi dan berkelas. Selanjutnya, terkait dengan elegance, penampilan yang tenang namun berkelas. Luminaware penyedia pakaian yang mengutamakan kualitas dan estetika abadi, bukan sekadar mengikuti tren yang sesaat. Dan terakhir, modern profesional, di mana target Luminaware adalah individu yang sibuk dan dinamis. Pakaian dirancang untuk beradaptasi dengan jadwal padat tanpa harus berganti kostum. Nilai tambah Luminaware. Yang pertama, fabric technology. Menggunakan bahan high-tech yang breathable, dingin di kulit, namun tidak mudah kusut, atau ironless. Solusi nyata bagi pekerja yang sibuk. Yang kedua, versatility. Satu potong pakaian yang didesain pas untuk rapat formal di pagi hari dan tetap terlihat santai ketika dinner di malam hari. Dan yang terakhir ada perfect fit guarantee.
di mana karena kita berangkat dari butik fisik, kita juga menawarkan layanan konsultasi ukuran via chat yang sangat akurat untuk meminimalisir salah ukuran. Untuk kampanye pemasaran sendiri, Luminaware mengusung Lumina Move Office to Anywhere. Jadi tema utamanya itu menonjolkan fleksibilitas produk Luminaware dalam berbagai situasi mobilitas profesional muda. Kemudian kita menawarkan sesuatu eksklusif, di mana ada bundling paket hemat ya, seperti blazer dan coat dengan diskon 20% ditambah gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Ada juga semacam gimmick ketika melaunchingnya, yaitu early bird gift, di mana 50 pembeli pertama di e-commerce akan mendapatkan eksklusif card holder kulit sintetis secara gratis. Terdapat juga fitur interaktif seperti live streaming marathon, jadi ada sesi live 12 jam saat hari peluncuran dengan diskon kilat atau flash sale setiap jamnya. Dan juga kita akan melakukan integrasi secara offline, jadi tidak hanya live streaming tapi juga pelanggan yang datang ke gerai fisik akan diberikan QR code khusus untuk klaim voucher diskon 15% jika mereka melakukan pembelian pertama melalui aplikasi e-commerce. Demikian presentasi kami terkait e-commerce bisnis Luminaware. Sekian dan terima kasih.